Warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salat. Hayya 'alas salat. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi as-sami'il 'alim minas syaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Marilah kita senantiasa bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kenikmatan kepada kita, sehingga dengan kenikmatan itu kita mampu dihadirkan oleh Allah dalam majelis yang mulia ini untuk melaksanakan kewajiban kita, yaitu melaksanakan ibadah salat Jumat yang dilakukan secara berjamaah. Sebagai bentuk rasa syukur itu, ma'asyiral muslimin, kita buktikan kepada Allah senantiasa kita jaga kualitas iman dan takwa kita.
Kita senantiasa menjaga kultur iman dan takwa kita setiap saat, setiap waktu, karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala senantiasa mewasiatkan takwa ini kepada kita, sehingga Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan setiap dilaksanakan khutbah, salat Id ataupun salat Jumat diawali dengan wasiat takwa, di mana sering disampaikan yaitu wasiat Allah kepada kita, yaitu surat Ali Imran ayat 102, di mana kita ini diperintahkan oleh Allah bertakwa hingga akhir kehidupan kita dalam keadaan istiqomah memeluk hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Kalau kita membaca hadis Nabi Muhammad SAW, kita pasti tidak dapat menghitung jumlahnya, karena jumlah hadis itu jumlahnya jutaan. Jadi kita bisa membayangkan banyak sekali untayan kalimat-kalimat sabda dari Nabi Muhammad SAW yang disampaikan kepada kita. Tetapi yang menarik adalah ada seorang ulama yang masyhur, di mana beliau bernama Imam Ibnu Rajab Al-Hambali. Dalam kitabnya beliau menerangkan, di mana kitab itu berjudul Jami'ul Ulum wal Hikam. Beliau menyampaikan bahwa sekian banyak hadis dari Nabi Muhammad SAW yang jumlahnya jutaan itu intinya berbicara mengenai 3 hal. Jadi kalau misalnya kita mengenal ada Imam Ahmad bin Hanbal, beliau hafal 1 juta hadis, maka dari 1 juta hadis itu pun dibagi menjadi 3. Jadi perkara agama ini secara garis besar dibagi menjadi 3. Pada bagian yang pertama, 1/3 dari perkara agama ini ada sekian hadis. 1/3 ada dari 1 hadis, dan 1/3 berikutnya dari hadis yang lain. Misalnya hadis yang pertama tentang 1/3 perkara agama ini, yang pertama adalah ketika Umar bin Khattab menyampaikan kepada kita bahwasannya Rasulullah SAW menjaga agar kita ini senantiasa menjaga niat kita ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian 1/3 agama yang kedua diterangkan oleh Ibunda Aisyah dalam hadis yang disampaikan beliau, yaitu bagaimana kita ini tidak mengurangi dan tidak menambah ajaran bagi Nabi Muhammad SAW untuk ittiba Rasul. Dan 1/3 bagian agama yang lain diterangkan oleh seorang sahabat yang bernama Nu'man bin Bashir, di mana ketika Nu'man ini mendengar Rasulullah SAW bersabda, innal halala bayinun wa innal haramna bayinun wa bainahuma umurun mutasyabihat la ya'lamu katsirun minan nas. Yang jelas itu yang halal itu jelas, yang haram itu juga jelas, yang tidak jelas adalah perkara-perkara yang samar, yaitu yang syubhat, yang antara halal dan haram, di mana perkara ini banyak tidak diketahui oleh manusia. Ma'asyiral muslimin, rupanya hadis yang disampaikan oleh Nu'man bin Bashir ini, yang merupakan perkara yang ketiga dari agama ini, adalah berbicara tentang halal dan haram, baik yang bersumber dari makanan atau profesi dan pekerjaan kita. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin wa sumratal mu'minin rahimakumullah, ternyata kalau kita melihat dan kita mengamati dosa yang pertama kali dilakukan oleh anak manusia di muka bumi ini adalah berkaitan dengan makanan. Seperti kalau kita membaca kisah yang disampaikan oleh Allah di surat Al-A'raf mulai ayat 20 sampai 25, bagaimana setan itu menakut-nakuti Adam dan istrinya ketika dia dijadikan oleh Allah, diancam bukan sebagai penduduk yang kekal di alam surga, sehingga akhirnya setan pun menggoda Adam dan istrinya untuk makan sebuah buah yang sejak awal sudah dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika Adam dan istrinya sudah masuk dalam bujuk rayuan setan, ketika mengambil buah itu, ketika menggigit, bayangkan ma'asyiral muslimin, hanya dengan menggigit buah itu, belum ditelan buah itu, maka Allah langsung memberikan hukuman, terusir dari surga, sehingga Adam dan istrinya
diperintahkan oleh Allah hidup di muka bumi ini, hingga akhirnya mereka pun berdua menyesali perbuatan-perbuatan yang telah mereka lakukan. Sehingga ada sebuah doa yang cukup populer yang kita dengar, Rabbana zalamna anfusana wa ilam takfir lana la tarhamna lanakunana minal khasirin. Inilah doa yang dilantunkan oleh Nabi Adam dan istrinya, buah penyesalan karena telah berbuat dosa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menerjang larangan-larangan dari Allah dengan memakan buah yang sudah dilarang untuk dimakan. Tetapi karena godaan setan, akhirnya Adam dan istrinya pun tergelincir melakukan perbuatan itu. Inilah ma'asyiral muslimin, setan ketika menggoda Adam tidak mungkin menggoda dalam hal kesyirikan, karena Nabi Adam tidak mungkin melakukan kemusyrikan. Setan ketika menggoda Adam tidak menggoda untuk melakukan perbuatan zina. Setan ketika menggoda Adam tidak untuk melakukan perbuatan pembunuhan. Tetapi di sini setan melihat satu celah yang bisa dijadikan jalan untuk menyesatkan Adam dan anak keturunannya, yaitu menggoda mereka tentang makanan. Inilah ma'asyiral muslimin, maka kita perlu hati-hati suapan makan dan minum atau mungkin pekerjaan kita. Apabila tergandung sesuatu yang subhat, bahkan yang haram, maka sungguh di hadapan Allah perkara itu mampu menjadikan kita terhalang mendapatkan kenikmatan yang kekal abadi dalam kehidupan akhirat kelak. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin, setan mengerti betul bagaimana kehidupan manusia sangat tergantung dengan proses rizki yang dia dapatkan dalam mencari karunia Allah di dalam muka bumi ini. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin, Rasulullah SAW sangat detail sekali ketika memperhatikan masalah makanan ini. Diceritakan dalam sebuah riwayat ketika ada dua orang cucunya yang sangat dikasihi dan disayangi, dan bahkan Rasulullah SAW menampakkan cinta begitu besar kepada kedua cucunya, yaitu Hasan dan Husain. Suatu ketika tanpa disadari, kedua cucu beliau ini, Hasan dan Husain ini pun masuk ke dalam kediaman rumah baginda Nabi, dan tanpa disadari salah satu cucu mereka yang bernama Husain memakan buah kurma. Tetapi masalahnya adalah buah kurma yang diambil adalah kurma dari hasil zakat. Seperti kita ketahui, Rasulullah dan keluarganya dilarang oleh Allah untuk makan harta dari harta zakat. Mengetahui hal itu, akhirnya apa? Husain pun segera digendong oleh Rasulullah, diketepuk-tepuk pundaknya, belakang lehernya, dan melakukan rangsangan untuk muntah. Dan akhirnya makanan yang sudah terlanjur ditelan oleh Husain cucunya ini berhasil dimuntahkan. Dan hal ini ma'asyiral muslimin, karena apa? Karena Rasulullah SAW tidak ingin di dalam tubuh cucunya ini ada harta haram, yang akhirnya harta haram itu menjadi makanan dari api neraka. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah, pada suatu ketika kita bisa melihat perbedaan perlakuan Rasulullah dengan cucunya ini. Pada suatu ketika Rasulullah SAW salat berjamaah, ketika waktu itu beliau menjadi imam, dan tanpa disadari ternyata beliau sujudnya lama sekali, sehingga para sahabat pun mengira bahwa beliau sedang mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Sampai kemudian ada seorang sahabat yang bernama Abdullah bin Mas'ud tanpa sengaja mendongakkan kepalanya melihat jangan-jangan Rasulullah sudah mengangkat kepalanya, tapi ternyata beliau masih sujud, dan tampak di pundak beliau kedua cucu beliau bermain-main ketika Rasulullah SAW sedang sujud. Dan ketika beliau selesai sholat, ditanya oleh para sahabat, kenapa ya Rasulullah engkau sujud lama banget? Lalu beliau mengatakan, aku tidak ingin mengganggu keasikan bermain kedua cucuku ini ketika aku sedang sujud, sehingga Rasulullah waktu itu sujudnya pun begitu lama. Inilah ma'asyiral muslimin, beda halnya ketika Husain salah satu cucunya makan kurma dari harta zakat, di mana harta zakat ini diharamkan oleh Allah untuk keluarga Nabi dan keluarganya. Maka Rasulullah sampai rela memuntahkan isi kurma yang sudah terlanjur ditelan oleh Husain tadi. Karena apa? Karena Rasulullah SAW tahu konsekuensi dari harta yang sebuah haram bila masuk ke dalam tubuh cucunya ini. Beda perlakuan ketika cucunya ini sholat, Rasulullah SAW berlama-lama
untuk menjaga keasikan dari kedua cucunya ini. Tetapi ketika cucunya makan harta yang haram, Rasulullah begitu tega memuntahkan isi dari kurma yang sudah terlanjur ini. Inilah ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Sehingga peristiwa ini pun banyak dibahas dalam kitab yang dikarang oleh para ulama. Oleh karena itu ma'asyiral muslimin, urusan perut dari harta, makanan, atau mungkin dari hasil profesi kita tidak semudah yang kita bayangkan, karena sesungguhnya setiap suapan yang masuk ke dalam mulut kita sehingga itu menjadi energi, menjadi daging dalam diri kita, menjadikan urusannya panjang di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu ma'asyiral muslimin, Allah Subhanahu wa taala memberikan ganjaran yang begitu besar kepada siapa saja hambanya yang mampu dan rela meninggalkan sesuatu yang haram karena landasan takut atas azab dari Allah Subhanahu wa taala. Banyak kisah yang menceritakan tentang hal ini. Banyak juga kisah tentang para sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan para ulama-ulama terdahulu. Tetapi ma'asyiral muslimin, pada kesempatan ini saya ingin mengisahkan sebuah kisah yang terjadi pada tahun 75 yang lampau, yaitu tentang seorang Abdul Khair, di mana kisah ini cukup sering dimuat di beberapa media, sehingga kisah ini bisa memberikan inspirasi kepada kita. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Abdul Khair adalah seorang pegawai bank BUMN, bank milik pemerintah, di mana lokasi kantornya berada di bilangan Jatinegara. Kisah ini terjadi pada tahun 75. Abdul Khair adalah seorang yang santun, sopan, ramah dalam melayani nasabah, dan dia adalah laki-laki di antara beberapa gadis-gadis teller yang menerima nasabah. Ma'asyiral muslimin, karena Abdul Khair ini orangnya ramah, sopan, dan tulus melayani nasabah, sehingga antrian di tellernya lebih panjang dibandingkan dengan teller-teller yang lain, sehingga akhirnya menimbulkan iri di antara rekan-rekan kerjanya. Sehingga akhirnya apa? Abdul Khair ini pun akhirnya dipindahkan untuk melayani clearing, di mana dia melayani clearing untuk perusahaan korporat, bukan secara personal. Lalu kemudian ma'asyiral muslimin, lihatlah bagaimana kalau orang baik itu Allah senantiasa memberikan ujian untuk ngetes tentang bagaimana sifatnya. Ketika Abdul Khair ini dipindah di bagian clearing, melayani jasa untuk korporat, perusahaan-perusahaan besar, banyak yang mengira waktu itu Abdul Khair akan tergoda. Ternyata setiap dia melayani nasabah dari perusahaan, dapat dipastikan setiap perusahaan itu memberikan tips, memberikan sedikit uang lelah untuknya. Dan kebanyakan mereka menyangka bahwa uang tips itu halal hukumnya, tapi tidak bagi Abdul Khair. Dia selalu menolak pemberian uang tips itu. Dan ternyata ma'asyiral muslimin, ketika nasabah ini memberikan uang tips itu, Abdul Khair pun menolaknya, sehingga gondok-gondokan saling menolak. Dan akhirnya pimpinan dari Abdul Khair ini pun memergoki, sehingga akhirnya beliau marah kepada Abdul Khair. Kalau engkau tidak mau menerima uang pemberian tips dari nasabahmu, terima saja, simpan di lajimu. Jangan sampai pernah engkau mengecewakan customer. Oleh karena itu ma'asyiral muslimin, akhirnya sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh pimpinannya, setiap Abdul Khair ini menerima uang tips dari nasabah, uang itu disimpannya dan disimpan di meja laji kerjanya. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Ketika pada suatu hari, di hari Jumat, Abdul Khair pun melakukan ibadah sholat Jumat di masjid di dekat sebelah kantornya. Dan tanpa biasanya, tampak waktu itu suara begitu hening, terdengar sang khatib menyampaikan khutbah dengan serius, dengan mimik yang serius, dengan intonasi yang berapi-api. Sehingga ketika itu sang khatib menyampaikan sebuah hadis Nabi Muhammad SAW, kullu lahmin nabata min haram fanar'aula bihi. Setiap daging yang tumbuh dari barang yang haram, maka nerakalah tempat yang pantas baginya.
Tampak ma'asyiral muslimin, suara khatib itu menurut Abdul Khair begitu keras, begitu masuk ke dalam relung hatinya. Dan akhirnya apa? Ketika Abdul Khair menyimak khutbah itu, khutbah dari sang khatib itu terasa begitu menyentuh hatinya, sehingga akhirnya apa? Dia tergetar hatinya. Lalu Allah menghadirkan kasyaf. Kasyaf itu seakan-akan Abdul Khair ini sendiri bisa membayangkan di dalam kasab itu Allah menampakkan di dalam pandangan mata Abdul Khair bagaimana istrinya dan anaknya dimasukkan oleh Allah ke dalam neraka, dan mereka pun banyak berteriak, "Ayah, kenapa engkau masukkan kami ke dalam neraka dengan harta haram yang engkau berikan kepada kami?" Maka ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah, ketika di dalam kasyaf itu tadi, ketika ditampakkan oleh Allah, Abdul Khair melihat anak istrinya masuk neraka, maka segera terguncanglah hatinya. Dia menangis terseduh-seduh, dan akhirnya apa, ma'asyiral muslimin, ketika sholat sumbat itu selesai, Abdul Khair masih tercenung dan terpekur sendirian, meratapi baru saja apa yang dia alaminya, sehingga akhirnya sang khatib Jumat pun menghampiri Abdul Khair tadi. Lalu dengan lembut sang khatib itu menyapa, "Wahai saudaraku, ada apa denganmu?" Lalu kemudian Abdul Khair pun menyampaikan bahwasannya yang Ustadz sampaikan sangat menyentuh hati saya, dan akhirnya Abdul Khair pun mengisahkan pekerjaannya kepada beliau. Maka ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah, sang Ustadz pun mengatakan, "Wahai Abdul Khair, ketahuilah bahwasannya Rasulullah SAW telah membuat sebuah prinsip dalam hidup ini. Bahwasannya Rasulullah bersabda, dak mayuribuka ila ma la yuribuka. Tinggalkanlah segala perkara, segala urusan yang membuat hatimu ragu kepada perkara yang membuat hatimu menjadi tenang dan mantap." Akhirnya ma'asyiral muslimin, setelah menyimpulkan pendapat dari sang khatib tadi, Abdul Khair akhirnya datang kembali ke kantornya, dan dengan dia mantap mengambil keputusan, dia mengajukan resign, pengunduran dirinya. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah, selang beberapa bulan kemudian Abdul Khair pun tanpa pekerjaan luntang-luntung ke sana kemari, sehingga dia tidak dapat memberikan nafkah untuk keluarganya. Tetapi Allah berjanji kepada siapapun, bagi siapapun yang mampu meninggalkan perkara-perkara yang haram karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala, pasti Allah akan memberikan jalan keluar, memberikan kebahagiaan kepada Abdul Khair. Oleh karena itu ma'asyiral muslimin, tidak lama kemudian Abdul Khair pun dikisahkan dalam kisah itu, dia bekerja di sebuah perusahaan ekspedisi laut, di mana perusahaan itu mengoperasikan 7 kapal charter untuk melayani angkutan barang domestik. Dan ternyata ma'asyiral muslimin, 3 di antaranya adalah kapal itu milik Abdul Khair sendiri. Dan singkat cerita ma'asyiral muslimin, akhirnya Allah pun memberikan kebahagiaan kepada Abdul Khair sekeluarga, sehingga pada tahun 83 dikisahkan Abdul Khair pun menunaikan ibadah haji berserta keluarganya. Inilah ma'asyiral muslimin, bagaimana sikap seorang muslim yang menampakkan cintanya kepada Allah, menampakkan iman dan takwanya kepada Allah dengan meninggalkan sesuatu yang haram karena takut atas azab yang akan diberikan kepadanya. Dan Allah pun menjanjikan kepada kita, bangka barang siapa yang mampu meninggalkan sesuatu yang haram karena Allah, pasti Allah akan memberikan karunia yang lebih luas kepada mereka yang senantiasa menjaga dirinya dari perkara yang syubhat, bahkan perkara-perkara yang haram. Mudah-mudahan kisah ini memberikan semangat kepada kita dan memberikan manfaat serta dorongan, inspirasi kepada kita bahwa sesungguhnya urusan makan itu bukan hanya sekedar mengenyangkan perut. Urusan profesi bekerja itu bukan hanya untuk memenuhi kebutuhan keluarga, menyambung nafkah, tetapi sesungguhnya di balik itu semua adalah wujud iman dan takwa kita kepada Allah, di mana perkara itu mampu menjadi, perkara itu nanti akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qouli hada wastaghfiru li wa lakum innahum ghafurur rahim.
Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu allazi la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi samiil alim minas syaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafsihi. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Marilah dalam kesempatan khutbah yang kedua ini kita tutup dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama kita haturkan dan kita minta kepada Allah adalah ampunan dosa-dosa kita yang sengaja maupun yang tidak sengaja kita lakukan. Seraya juga tidak lupa memohon kepada Allah hidayah dan petunjuk agar senantiasa kita diberikan kekuatan oleh Allah istiqamah dalam menjalankan ketaatan dan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga semoga dengan hidayah tersebut ketika meninggalkan kehidupan dunia ini Allah memberikan ganjaran kepada kita berupa kenikmatan husnul khatimah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibun da'wat. Allahumma ighfirli wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana latarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tu'akhidna in nasina akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran